Salam sejahtera, pemirsa Taburah Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sementara ini sedang kita alami, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang telah kami lalui, teristimewa di saat-saat ini. Kami boleh ada di dalam kondisi dan situasi pandemi virus corona. Namun tidak membuat sukacita kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di surga, di hari ini kami akan membaca bagian dari firman-Mu, seraya kami merenungkannya. Berkatilah kami lewat firman-Mu, berilah hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti apa kata firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa Taburah Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Petrus yang pertama. Pada pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-12. Namun saya akan membaca pada ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu pemirsa akan membacanya masing-masing pada ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Perikop pembacaan, pengharapan, iman, dan kasih. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Bapak Ibu pemirsa Taburah Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari perenungan atau pembacaan firman Tuhan di hari ini yaitu hati yang beriman dengan kasih. Dalam situasi dan kondisi pandemi yang kita alami merupakan termasuk dalam salah satu penderitaan. Oleh karena itu kita harus benar-benar memiliki hati yang beriman dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara pemirsa, Rasul Paulus menyadari dengan sungguh bahwa pilihan Allah atas dirinya begitu menakjubkan atau begitu mengherankan, dan ia juga menyadari betapa mulianya pengudusan Roh Kudus melalui percikan darah Yesus Kristus. Hal ini membuat Petrus menaikkan ungkapan pujian kepada Allah oleh karena ia telah menyatakan kemurahannya dengan membuat orang percaya dilahirkan kembali melalui karya
kematian, dan kebangkitan Kristus. Melaluinya, orang-orang beriman memiliki hidup dengan pengharapan akan menerima warisan dan kemuliaan yang bersifat kekal pada suatu kelak di surga. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi. Nah, orang percaya dapat memiliki pengharapan demikian karena iman kepada Yesus Kristus. Dan karena Allah mampu memelihara setiap orang percaya sampai pada hari terakhir. Ini merupakan jaminan yang membuat orang beriman hidup di dalam sukacita. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pengharapan mulia ini dapat tetap memiliki orang percaya walaupun sedang mengalami penderitaan hidup. Pertanyaannya mengapa? Karena penderitaan yang dialami orang beriman itu berguna untuk menguji iman, sehingga iman itu semakin dimurnikan dari waktu ke waktu. Bila terbukti iman itu teruji, maka orang beriman layak menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada waktunya. Selanjutnya, Petrus mengatakan bahwa kita dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan tidak terkatakan bagi setiap orang yang percaya dan memiliki jaminan keselamatan. Keselamatan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang agung sejak dari kekekalan dan merupakan rahasia bagi para nabi perjanjian lama yang tersembunyi selama berabad-abad. Namun rahasia itu kemudian terungkap, yaitu rahasia yang menyangkut jemaat di antara masa penderitaan dan kedatangan Kristus kembali dengan penuh kemuliaan. Kita adalah bagian dari persekutuan jemaat-jemaat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kita akan memiliki pengharapan yang teguh dan mulia dalam menantikan kedatangan Yesus kembali, sehingga kita akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan telah janjikan. Dalam semua itu, selama masih ada di dunia, kita harus mewujudkan iman dan pengharapan kita dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dengan demikian kita boleh hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita terus ada di dalam kondisi dan situasi pandemi virus corona. Namun mari tetap kita berpengharapan kepada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih, itulah yang dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Maka sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, lewat firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di hari ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Hati yang penuh beriman dan kasih akan menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sekalipun kami sedang menjalani
situasi dan kondisi pandemi virus corona. Mari Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu. Ajarlah kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Dalam seluruh aktivitas mereka, tugas kerja mereka, apapun yang dilakukan, biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dapat menolong dan melindungi mereka. Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga para kru yang terus dengan setia menyiarkan program ini, agar penginjilan, pemberitaan firman terus disuarakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil, demikian telah kita ikuti bersama renungan di hari ini lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikan terus Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.